Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya bahagia. Nah, kenalan dulu yuk. Nama saya Budi. Ya, pada kesempatan kali ini Budi akan menemani teman-teman semua untuk belajar. Nah, pada kesempatan kali ini Budi akan menemani teman-teman semua untuk belajar, tepatnya di kelas 5, tema 8, subtema 1, dan di pembelajaran 1. Lihat pemandangan yang ada di belakang Budi. Sungguh indah bukan? Ada air terjun yang sangat indah. Nah, ngomong-ngomong masalah air terjun, hari ini kita akan membahas yang berhubungan dengan air. Ingin tahu lebih jelasnya? Yuk, jangan lupa seperti biasanya kita awali pembelajaran ini dengan berdoa. Tentunya agar diberikan kelancaran selama pembelajaran dan kita mengharapkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang beberapa hal. Di antaranya, kita akan belajar peristiwa yang terdapat dalam teks non-fiksi. Kita juga akan belajar tentang fungsi air. Nah, teman-teman, nanti kita akan mencoba membaca dan menyimak tentang teks non-fiksi. Nanti teman-teman perhatikan peristiwa apa yang terdapat dalam teks non-fiksi tersebut. Masih ingat perbedaan teks fiksi dan non-fiksi? Ya, kalau fiksi adalah tidak nyata atau hayalan ataupun imajinasi. Kalau non-fiksi adalah boleh dibilang asli atau nyata. Nah, teman-teman, yuk coba kita simak teks non-fiksi berikut ini. Judulnya, Demi Air Bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betaombari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km. Dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Nah, mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru. Perhatikan di gambar. Seorang warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betaombari sedang mengambil air dari anak aliran sungai. Nah, mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu tempat air ya, yang tadi ada di gambar. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih. Karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Nah, teman-teman, itulah tadi contoh dari teks non-fiksi. Dalam teks non-fiksi tersebut terdapat sebuah peristiwa. Nah, yuk kita bahas. Demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Nah, yuk coba kita identifikasi dan membahasnya bersama. Peristiwa apa yang terjadi? Di mana peristiwa itu terjadi? Dan apa penyebab peristiwa itu terjadi?
Nah, peristiwa apa yang terjadi adalah warga di sebuah desa harus menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betaumbari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Apa penyebab peristiwa itu terjadi? Nah, peristiwa itu terjadi karena Kelurahan Waborobo terletak di dataran tinggi. Di daerah dataran tinggi itu air tanah sulit untuk didapatkan. Kalaupun ada, jumlahnya sangat sedikit, tidak bisa memenuhi jumlah dari semua anggota masyarakat yang ada di daerah tersebut. Nah, teman-teman dari sini sudah paham ya tentang peristiwa yang terdapat dalam teks non-fiksi. Untuk dapat mengetahui peristiwa tersebut, kita harus membaca dan memahami isi dari teks non-fiksi tersebut. Sekarang kita lanjutkan tentang fungsi air. Nah, di sini kita akan membahas fungsi air baik itu bagi tumbuhan, bagi hewan, dan tentunya bagi manusia. Yuk, yang pertama, fungsi air bagi tumbuhan kita lihat sebagai tempat hidup. Nah, kira-kira tumbuhan apa yang hidup di air? Teman-teman tahu tidak? Ya, misalkan ada eceng gondok ya. Ada juga menjadi pelarut zat hara. Ya, zat hara ini zat yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan agar subur tentunya. Berikutnya, fungsi air adalah alat transportasi zat hara. Ya, jadi zat hara yang ada di dalam tanah bisa diserap oleh tumbuhan, masuk ke sel-sel yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Nah, air sangat diperlukan untuk transportasi zat hara tersebut ya. Jadi zat haranya diangkut lewat air. Lanjut, bahan dasar fotosintesis. Ingat ya, fotosintesis adalah proses tumbuhan membuat makanan sendiri. Salah satu hal yang dibutuhkan tentunya adalah air. Itu beberapa fungsi air bagi tumbuhan. Sekarang kita bahas fungsi air bagi hewan. Yang pertama tentunya untuk minum, karena hewan juga butuh minum ya. Yang berikutnya adalah untuk produksi susu. Misalkan sapi. Kalau sapi kekurangan air, sapi tidak minum, otomatis produksi susu dia akan berhenti ya, tidak maksimal. Berikutnya, fungsi air bagi hewan adalah tempat hidup. Teman-teman pastinya tahu kan hewan apa yang hidup di dalam air? Ya, ikan, ada kura-kura, banyak sekali ya. Berikutnya, fungsi air bagi hewan adalah membersihkan tubuh ya, boleh dibilang juga untuk mandi. Yang terakhir, alat perlindungan, senjata, dan bersembunyi. Tentunya ini bagi hewan-hewan yang bisa hidup di air. Berikutnya kita akan membahas fungsi air bagi manusia. Yang pertama, keperluan rumah tangga. Kalau kita bicara tentang keperluan rumah tangga, tentunya banyak sekali ya. Ada untuk masak, untuk mencuci, dan lain sebagainya. Coba perhatikan kegiatanmu selama di rumah dari awal kamu bangun pagi sampai kamu tidur. Hampir dipastikan beberapa kegiatan kamu berhubungan dengan air ya. Contoh bangun tidur, mandi pakai air. Makan, masaknya juga pakai air, minumnya pakai air juga, gitu ya. Nah, berikutnya bahan utama kegiatan industri. Jadi, air merupakan bahan pasokan utama juga untuk kegiatan industri. Baik itu industri yang berhubungan dengan makanan ataupun yang tidak berhubungan dengan makanan. Sebagai contoh saja, untuk mengolah makanan, ya, pasti memerlukan air untuk memasaknya. Apalagi mengolah minuman. Bahkan untuk industri yang tidak berhubungan dengan makanan dan minuman pun tetap membutuhkan air untuk proses produksinya. Berikutnya untuk sarana rekreasi dan olahraga. Nah, ayo teman-teman, tahu tidak olahraga air apa yang teman-teman ketahui? Ya, ada jet ski, ada ski air ya. Nah, kalau rekreasi, teman-teman mungkin pernah pergi ke pantai, pernah main banana boat ya. Kenapa disebut banana boat? Karena bentuknya mirip dengan banana atau pisang. Nanti ditarik dengan menggunakan kapal. Wah, sungguh sangat mengasihkan ya.
Berikutnya untuk pertanian dan peternakan ya, tentunya pertanian dan peternakan ini merupakan salah satu kegiatan manusia juga yang membutuhkan air, dan yang terakhir sebagai alat transportasi. Tentunya teman-teman tahu alat transportasi yang berhubungan dengan air adalah kapal atau perahu. Nah, itu teman-teman beberapa fungsi air bagi manusia, tumbuhan, ataupun hewan. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang kegiatan yang membutuhkan air dalam keluarga. Bagi yang beragama Islam tentunya ada wudhu ya, ada mandi, gosok gigi, mencuci bahan makanan, memasak, menyiram tanaman, mencuci mobil atau motor, minum tentunya, dan mencuci pakaian, mencuci sepatu, membersihkan kaca jendela, membersihkan kandang hewan peliharaan, dan bisa juga memandikan hewan peliharaan, misalkan kucing. Nah, teman-teman, tidak terasa pembelajaran pada kesempatan kali ini telah selesai. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar, karena apa yang kamu usahakan hari ini pasti akan membuahkan hasil di masa yang akan datang. Jangan lupa terus berdoa untuk hasil yang terbaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.